Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sumber kekuatan buat kita. Firman Tuhan juga makanan bagi rohani kita supaya iman kita terus bertumbuh. Ya, sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala berkat rahmat dan anugerah-Mu. Kami percaya akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami memerlukan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, yang menuntun menerangi langkah hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Perhatikan baik-baik. Tuhan berjalan di depan kita. Wow. Inilah Tuhan Master of Breakthrough. Jadi Tuhan penerobos. Terobosan terjadi atas hidup kita karena ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Saat pintu tertutup, Tuhan yang di depan kita ini akan membuka pintu yang tutup itu. Saat tidak ada jalan, Tuhan berjalan di depan kita, membuka jalan bagi kita. Wow, luar biasa. Kalau kita mau mengikuti di belakangnya. Nah, ada orang kadang-kadang, ya karena dia melancangi Tuhan, dia justru mendahului Tuhan. Ya, kalau engkau di depannya Tuhan, engkau berjalan sendiri. Ya, tapi kalau kita di belakang Tuhan dan mengizinkan Tuhan berjalan depan kita, maka jalan yang kita lalui pasti jalan yang penuh dengan kemenangan, jalan yang benar. Ya, terus perhatikan, dia sendiri akan menyertai engkau. Yang berikutnya, Tuhan menyertai loh. Artinya bersama-sama kita. Ya, menyertai, Dia Immanuel beserta dengan kita. Tahun ini ya kita menangkap pesan Tuhan bahwa tahun penyertaan Tuhan. Tahun di mana Tuhan menyertai kita. Dia yang Immanuel. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Bahkan di tengah pandemi yang saat ini belum berakhir, masih mengerikan. Percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Berikutnya dia berkata apa firman-Nya? Dia tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan dibiarkan. Bahkan saat engkau dalam beban berat. Saat engkau sedang mungkin terjatuh, saat engkau dalam pergumulan, saat engkau sakit, saat engkau punya masalah yang berat. Perhatikan, Dia tidak akan membiarkan engkau. Artinya dia pasti turun tangan. Pasti Dia akan berperkara. Tuhan pasti menolong. Ya, kuncinya apa? Buka dirimu, terbuka di hadapan Tuhan, izinkan Tuhan. Tuhan mau ya menolong engkau. Tapi seringkali kita ini membatasi Tuhan. Seringkali kita kurang percaya. Atau seringkali bahkan kita ini mengandalkan kekuatan kita sendiri. Perhatikan, ada Tuhan yang tidak membiarkan kita. Ada Tuhan yang peduli atas hidup kita. Dan dikatakan, dan tidak meninggalkan engkau. Perhatikan, tidak meninggalkan. Saat engkau sendiri, engkau merasa sendirian, sesungguhnya engkau enggak sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Tidak pernah Dia meninggalkan engkau. Ya, seringkali kebalikannya, kita yang meninggalkan Tuhan. Nah ini, ya sadari sekarang. Kalau kita jauh dari Tuhan, bukan Tuhan menjauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Mari belajar sekarang, sadari akan kehadirannya, sadari akan penyertaannya. Selanjutnya, janganlah takut dan janganlah patah hati. Hati-hati, ketakutan seringkali itu justru melebihi dari realita. Ya, belum tentu yang kita takutkan itu benar. Ya, terlebih lagi ada penyertaan Tuhan. Harusnya jangan takut lagi dan jangan patah hati. Patah hati, patah semangat, ya, kecewa, cemas. Ayo, tinggalkan semua. Ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Ada Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Ada Tuhan yang berjalan bersama kita dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Bahkan tidak pernah Dia meninggalkan kita. Kita masih ingat kisah Yusuf? Ya, Yusuf yang dibuang oleh saudaranya. Yusuf yang dijual jadi budak. Yusuf yang
di penjara. Apa yang terjadi kemudian? Yusuf yang akhirnya jadi penguasa di Mesir. Ya. Perhatikan sekarang kisah para Rasul 7 ayat 9 berkata demikian. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi perhatikan, Allah menyertai dia. Allah menyertai Yusuf sekalipun ditolak, sekalipun dibuang oleh saudaranya. Bahkan difitnah masuk penjara. Di penjara pun Allah tetap menyertai Yusuf. Sehingga dia menjadi orang yang bijaksana. Orang yang dipercaya oleh kepala penjara. Luar biasa Yusuf ini. Dan akhirnya Yusuf jadi seorang penguasa di Mesir. Karena penyertaan Tuhan. Jadi artinya apa? Hidup kita dalam Tuhan tidak selalu tidak ada masalah, enak, mulus. Enggak. Masalah ada. Tapi perhatikan. Ada penyertaan Tuhan. Beban ada. Tapi ada penyertaan Tuhan. Perjalanannya kita kok nggak mulus ya. Kok berbelok-belok, kok naik turun. Ya, kadang-kadang kita diizinkan melewati bahkan lembah kekelaman. Tetapi ada Tuhan yang menyertai. Bahkan kalau engkau membuka diri mengizinkan untuk Tuhan berjalan depanmu dan engkau mengikutinya, maka engkau pasti akan melewati hidup yang berkemenangan. Tantangan ada, tapi kita pasti dikuatkan sebab ada Tuhan yang peduli, yang tidak membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau mungkin saat ini dalam pergumulan. Ada di antara saudara yang sedang mungkin sakit, mungkin merasa kesepian, nggak ada yang peduli dengan aku, nggak ada yang ngerti keadaanku. Mungkin kau berpikir nggak ada lagi jawaban atau nggak ada lagi jalan keluar bagi permasalahanmu. Mungkin kau berpikir tidak ada pertolongan lagi, kepada siapa aku mengadu. Dengar baik-baik, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dan seringkali kita lah yang meninggalkan Tuhan. Kalau kita merasa jauh, ayo kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Dia. Dia sumber pertolongan kita. Dia pasti akan menolong dan membebaskan kita. Dan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu pagi ini. Biarlah hari ini Tuhan kami pegang teguh apa yang Engkau nyatakan. Bahwa Engkau Tuhan berjalan depan kami. Engkau membuka jalan bagi kami. Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau percaya Engkau ya Tuhan. Dalam penyertaan, dalam pertolongan, dalam perlindungan. Di dalam Tuhan kami percaya. Kami pasti berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam pimpinanmu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai hidup kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.